Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hadir di sini mengawali perayaan misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan. Perayaan Agung Minggu Palma yang kita rayakan dalam tahun pengembalaan ini mendorong kita menjadi seperti Sang Gembala Agung yang setia dan rela melakukan tindakan kasih yang nyata sebagai tanda keikutsertaan kita dalam misteri kasih Allah yang rela menderita bahkan wafat di salib demi keselamatan kita. Marilah kita mengalami kembali kasih Yesus, Gembala yang baik, yang rela menderita untuk menjadikan kita pribadi yang berkenan pada Allah. Kita siapkan hati mengikuti perayaan agung misteri penderitaan Tuhan hari ini. Agung pamain Bapa Putra dan Roh Kudus. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa panjang segala masa. Kita satu dalam perarakan dalam sebuah lagu. yang kami kasih, kita memasuki pekan suci ini
dengan upacara pemecatan daun palm. Daun palm, lambang simbol sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, kebenaran, kebijaksanaan. Kita memasuki pekan suci. Walau dalam keheningan, kita berjuang untuk mengalami kehadiran Tuhan Allah di rumah kita masing-masing, di dalam diri kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di kayu salib sebagai teladan kerendahan hati bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Sekarang kita memasuki liturgi sabda. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan berikut dengan penuh iman dan hikmat. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan daku?
sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus telah tuntun kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak berapi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Lalu dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku.
Putra manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya putra manusia itu diserahkan. Lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya. Engkau telah mengatakannya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, Minumlah kamu semua dari piala ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Yesus mulai merasa sedih dan gelisah, lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku. Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapa-Ku, sekiranya mungkin, biarlah piala ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, Ya Bapa-Ku, jikalau piala ini tidak dapat berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ketika kembali lagi, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan ia mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, sudah tiba saatnya Putra Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah mendekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas,
salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan petung. Mereka itu suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam ya Rabi." Lalu ia mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Lalu majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu dengan datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Akan tetapi semua ini terjadi supaya genapi yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke halaman imam agung. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan dari perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, akhirnya tampilan 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam agung itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Putra Allah atau bukan?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Putra Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit." Maka imam agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita cari saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab, "Ia harus dihukum mati." lalu mereka meludahi wajah Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud."
Ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang perempuan lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Ini jelas dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya kepada Pilatus, gubernur negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kaum tua-tua sambil berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusanmu kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperboleh memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu sebidang tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada gubernur. Gubernur itu bertanya kepadanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua,
orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu hendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka. "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru. "Ia harus disalibkan." Kata Pilatus. "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun semakin keras mereka berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan mantel ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang pundi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikianlah juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, baiklah dia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelahnya demikian juga. Mulai dari pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3.
Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mari kita hening sejenak. Dan lihatlah, tabir bait suci telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh orang ini adalah putra Allah. ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala bersama orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, Ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. maka pergilah mereka
dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur Yesus dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus. Mendengar kisah sengsara Tuhan menyadarkan kita beberapa hal penting ini. Ketika kita melihat orang-orang yang terlibat dalam kisah sengsara ini pada Minggu Palma ini, ketika Yesus masuk kota Yerusalem, begitu banyak orang yang teriak, Hosana Putra Daud, sangat sukacita, sangat gembira dalam satu kota. Mereka-mereka itu orang besar, orang kecil, laki-laki, perempuan, semua masuk. Tetapi mereka yang sama juga akan berteriak, salibkanlah dia itu orang jahat, dia itu orang tidak baik. Ternyata dalam satu pribadi yang sama, dalam satu tidak terlalu lama rentang waktu, bisa buat baik, bisa jahat sekali. Dan orang-orang itu sudah ada sejak dulu, sekarang dan seterusnya. Lalu yang berikut, murid-murid Yesus sendiri sangat dekat dengan dia, bahkan mencelupkan tangan ke dalam piala yang sama. Itu relasi yang sangat dekat, orang-orang dekat. Tetapi ketika Yesus pikul salib, semua hilang, lari. Orang-orang itu juga yang jual itu Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Petrus yang kemarin-kemarinnya sangat semangat bilang, saya mempertaruhkan saya punya jiwa, saya punya kehidupan untuk bela engkau. Dia juga yang membungkuskan pedang, tikam itu seseorang. Tapi waktu Yesus sudah diadili dalam pengadilan, orang tanya dia, kau kenal itu orang tidak? Tidak, saya tidak tahu orang. Petrus itu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus kalau jalan selalu undang, ajak mereka, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Jadi 3 orang ini selalu bersama. Selain itu orang besar juga ada Pilatus, Kaiser, Gubernur ada dalam cerita ini. Semua terlibat. Apakah Tuhan itu salah? Dalam kisah itu kita tidak temukan bahwa dia salah. Dia tetap benar. Tuhan Yesus itu bilang, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia benar, tidak ada salah. Saudara-saudari yang kami kasih, apakah orang-orang yang semacam dulu itu ada, tetap ada sampai sekarang? Saya kira tetap ada. Orang-orang besar, orang-orang kecil,
perempuan, laki-laki. Siapa-siapa mereka itu? Mungkin di dalam tubuh saya ada Petrus. Saya Petrus yang buat baik, tapi saya juga Petrus yang menyangkal Tuhan. Saya juga Petrus yang menyangkal kebenaran. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di dalam diri saya itu ada berlaku sebagai Yudas Iskariot. Demi sesuatu saya jual itu kehidupan, jual itu keadilan, jual itu kebenaran. Di dalam diri saya, dalam kehidupan saya, ada itu orang banyak. Saya sangat gembira, bersukacita ketika menguntungkan diri saya. Tetapi sebentar, kalau merugikan saya, kehidupan saya teriak, kau jahat, kau tidak baik. Saya saja yang baik. Justru karena itu, dunia kita sekarang jadi kebenaran, keadilan, semangat untuk hidup itu semacam dipasung. Tapi tidak ada orang atau kurang banyak ada banyak orang yang mengakui benar, jujur, baik di hadapan Tuhan Allah maupun di hadapan sesama. Apakah Tuhan Yesus itu hanya diadili pada waktu dulu kala itu 2000 tahun lalu, atau sekarang juga Tuhan tetap diadili? Saya kira tetap diadili. Selagi muka bumi ini ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran, ada semangat untuk membela kematian, Tuhan tetap mati di kayu salib. Tuhan tetap diadili. Tuhan tetap dicemooh, dihina. Ketika saya selalu menghina saudara-saudara yang lain, Tuhan tetap dihina. Ketika saya selalu bertindak tidak adil, tidak benar, tidak jujur, Tuhan tetap dibuat tidak adil oleh kita, oleh saya. Selagi saya mengorbankan nyawa orang lain demi keuntungan apapun dari saya, Tuhan tetap dikorbankan. Sekarang kita seluruh muka bumi ini dikalahkan dengan satu virus yang disebut corona. Entah orang besar sampai orang kecil, laki-laki, perempuan di bumi ini takut dengan virus kecil. Kita tidak tahu dari mana asalnya. Kenapa dia muncul? Ya, kenapa dia muncul? Dan membuat orang meninggal dalam begitu banyak dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Virus ini juga menggugah dan menyampaikan kepada semua umat manusia di muka bumi. Mungkin ada kekeliruan dalam mengelola dunia ini. Dia menggugah manusia bahwa saya punya keseimbangan sudah terganggu, maka saya muncul. Setiap bencana apapun dari tahun ke tahun tetap menggugah kehidupan kita manusia. Apakah kita hidup untuk mencintai kehidupan atau pro kematian?
mencintai kematian. Kita tetap berjuang untuk mencintai kematian dengan cara hidup yang tidak benar dan merusakkan alam ciptaan yang begitu bagus, yang begitu aman, yang begitu tenang. Saudara-saudara, hari ini kita membuka pekan suci dengan daun palma, walaupun kita tidak merayakan sebagaimana biasa, tapi dalam keadaan hening dan sepi-sepi saja. Di awal saya mengatakan daun palma itu sebagai simbol sukacita, kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran. Sepanjang pekan suci ini kita mau merenung sedikit mengapa Tuhan menderita. Apakah Tuhan menderita hanya ribuan tahun lalu, atau sampai saat ini juga Tuhan menderita? Kalau sampai saat ini Tuhan menderita, siapa penyebab dia menderita? Apakah saya luput dari perbuatan yang membuatkan Allah menderita? Kita mau damai dengan Tuhan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain. Terutama kita berjuang untuk damai, sukacita dengan orang yang tidak beruntung nasibnya di muka bumi. Sekali lagi, sepanjang sepekan ini kita sengaja dirumahkan. Mungkin corona itu menyadarkan kita supaya relasi kita juga di dalam kehidupan keluarga semakin akrab, semakin dekat. Relasi kita dengan diri sendiri juga semakin bagus, semakin akrab. Relasi kita dengan Tuhan semakin bagus. Relasi kita dengan ciptaan lain di muka bumi semakin dekat, semakin akrab. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia datang mengadili baik orang hidup. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa Tuhan. Bersama Yesus Kristus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, bagi gereja yang menderita, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa kasih Sang Gembala yang baik akan menguatkan siapapun, bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat,
bagi para pemimpin masyarakat. Dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap melayani demi kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga mereka sanggup mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus, Sang Gembala sejati, demi keselamatan sesamanya. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, curahilah semangat kasih Sang Gembala yang agung, agar kami menjadi seperti Kristus, Gembala yang baik, yang memiliki semangat saling menolong dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami memohon, terimalah dan kabulkanlah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan dan persatukanlah dengan kurban Putra-Mu, Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yakni rahmat pengampunan dosa, yang mendamaikan
kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sudah dekatlah hari-hari suci untuk mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan dan merayakan kebangkitan yang mulia. Sudah dekatlah pula hari-hari kemenangan atas musuh lama yang dengan ampunnya ingin menyesatkan umat manusia. Sudah dekatlah hari raya penebusan kami. Demi Kristus itu, para malaikat memuji keagungan-Mu dan selamanya berbahagia dalam hadirat-Mu. Perkenankanlah kami juga turut memuji-Mu dan sehati senada bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah mendidikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah Aku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mengatakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Bapa yang baik, perhatikan dan berkatilah kami semua, umat-Mu, keluarga kami, KBG kami, stasi kami, umat paroki kami, Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, negara kami tercinta, Indonesia. Di tengah kemalangan kami, wabah virus corona. Di tengah permenungan kami dalam iman, memasuki pekan suci ini, kami Engkau teguhkan lewat penyerahan Kristus memasuki kota Yerusalem. Semua kami teguhkan oleh penyerahan Kristus ini akan kesetiaan kami, kekuatan harapan kami dalam ketaatan, dan kurban kami dalam menghadapi setiap tantangan kesulitan kami. Semoga anugerah iman meneguhkan kami, menyelamatkan kami, dan membebaskan kami. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerah iman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah.
Terima ucapan syukur atas hari ulang tahun Ibu Maria Lastiana Taiman. Dan Engkau berkenan menyelamatkan sama saudara kami, Mama Yasinta Elizabeth dan anak Aurelia Sunjaya Nala. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, Santo Petrus dan Paulus dan semua para rasul, semua murid Tuhan, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kita meneguhkan pujian, syukur dan permohonan kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkaulah kesembuhan, kegembiraan, ketenangan, kedamaian, dan keselamatan kami. Beri kami saat ini damai dan selamat. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan hukum sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah Tuhan Yesus yang telah disalibkan, wafat dan bangkit untuk keselamatan kita semua. Berbahagialah kita yang saat ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian Putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Oleh daya kuat kuasa Tuhan Allah, Engkau sendiri berkenan membantu kami, menolong kami semua umat manusia di muka bumi, menghentikan, membakar virus maut pandemi Corona. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kami mengucapkan kepada seluruh umat paroki dan juga semua warga di pusat kabupaten ini selamat memasuki pekan suci. Pesan Tuhan untuk kita semua, kita harus berdamai dengan diri sendiri, dengan Tuhan Allah, dengan yang lain, dan yang lain paling dekat adalah keluarga kita, tetangga-tetangga kita masing-masing. Dan kita juga berdamai dengan berbagai situasi, keadaan yang kita alami, dan persembahkan sakit dunia, luka dunia kepada Tuhan Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit yang kita rayakan sepanjang pekan suci ini. Mudah-mudahan semua doa dan harapan kita mendatangkan berkat untuk seluruh dunia, untuk siapa saja, dan untuk kita sendiri. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, Allah Bapa yang Maha Rahim memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara Putranya yang tunggal. Semoga ibu bapa, saudara-saudari sekalian dianugerahi berkat yang tiada taranya karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Amin. Semoga ibu bapa, saudara-saudari memperoleh kebahagiaan abadi berkat kematian Kristus yang menghantar ibu bapa, saudara-saudari masuk hidup yang kekal. Semoga ibu bapa, saudara-saudari dengan ikut merendahkan diri bersama Kristus, saudara-saudari pun mengalami sukacita di surga. Ibu, bapa, saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, disembuhkan, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai.